Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, princess and princesses. Apa kabar nih adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Sekali lagi kurang semangat. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kakak harap adik-adik yang di rumah tetap dalam keadaan baik dan sehat. Oke? Awesome kids, yes I am. Yes, sekali lagi, awesome kids, yes I am. Yes, puji Tuhan adik-adik, meskipun kita masih ibadah online, tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus itu hadir ketika kita sungguh-sungguh mau beribadah, ketika sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Amin. Kakak mau ingatkan untuk adik-adik semua buat subscribe channel Grow Awesome Kids dan di like. Semoga channel ini boleh menjadi berkat untuk teman-teman kita yang di luar sana. Terima kasih. Sebelum memulai ibadah, kakak ajak semuanya untuk tenangkan hatinya, ambil sikap berdoa yang baik. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu bagi setiap kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, itu semua karena Tuhan. Engkau berkati adik-adik, mama, papa, bahkan keluarga kami yang mengikuti ibadah ini. Engkau yang menuntun selalu Tuhan, hati, pikiran kami, biar hati dan pikiran kami tetap fokus untuk memuji Tuhan, bahkan pujian penyembahan kami, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita mau memuji Tuhan, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita semuanya mau bersukacita di dalam Tuhan. Yuk! Dia mati bagi
Tuhan, silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk tenangkan hatinya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini untuk Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang selalu menghiasi kehidupan kita, kasih-Nya yang selalu ada bagi setiap kita. Apapun keadaan kita percaya masih ada kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Awesome Kids, apa kabarnya? Pastinya selalu dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ketemu lagi sama Kak Dewi. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tadi aku sudah memuji Tuhan. Sekarang Tuhan, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati aku, bantu aku Tuhan, supaya aku mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini temanya Yesus penebusku. Firman Tuhannya diambil dari kitab Rut 4 ayat 13 sampai 17. Sekali lagi ya, Rut 4 ayat 13
13 sampai 17. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Yang sudah bisa baca, baca sama-sama kakak. Yang belum bisa baca, dengarkan baik-baik ya. Rut 4 ayat 13 sampai 17. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Amin. Adik-adik, Rut ini adalah seorang perempuan dari tanah Moab, dari bangsa Moab yang tidak mengenal Tuhan. Jadi adik-adik, Rut ini adalah menantunya Naomi. Naomi ini mempunyai suami bernama Elimelek. Jadi zaman dulu di Israel terjadi kelaparan, dan Elimelek beserta Naomi dan 2 orang anaknya yaitu Mahlon dan Kilion pergi meninggalkan Israel ke tanah Moab. Lalu mereka menetap di sana adik-adik. Lalu adik-adik, ternyata di sana Elimelek meninggal dunia adik-adik. Elimelek meninggalkan Naomi dan 2 putranya. Lalu kedua putranya itu yaitu Mahlon dan Kilion menikahi perempuan Moab. Nah, adik-adik, setelah itu Naomi ditinggalkan oleh anaknya juga adik-adik. Kedua anaknya Naomi juga meninggal dunia. Adik-adik, setelah itu Naomi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu ke Israel, ke Bethlehem. Adik-adik, menantunya Naomi yang bernama Rut ingin ikut kemanapun Naomi pergi. Kata Rut kepada Naomi, "Aku ikut kemanapun kamu pergi, aku akan menyembah kepada Tuhan yang kamu sembah." Jadi adik-adik, Naomi kembali ke Israel, ke Bethlehem bersama dengan Rut, menantunya itu. Nah adik-adik, setelah di Bethlehem, Naomi dan Rut bekerja di ladangnya milik Boas adik-adik. Boas ini adik-adik, dia adalah seorang penebus. Dia seorang kaya raya adik-adik. Nah adik-adik, Rut ini mengasihi Naomi adik-adik. Dia sangat sayang sama ibu mertuanya ini. Jadi dia bekerja di ladang milik Boas agar mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Lalu adik-adik, ternyata Boas ini menebus Rut adik-adik. Dia membeli tanah milik Elimelek beserta isinya dan juga menebus Rut adik-adik dan menjadikan Rut sebagai istrinya. Jadi adik-adik, yang tadinya Rut tidak mempunyai apa-apa, suaminya sudah meninggal, akhirnya dia ditebus oleh Boas dan menjadi istrinya. Nah, setelah itu adik-adik, Omi
sangat senang sekali karena Ruth akhirnya mengandung dan dia melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Obed. Nah, Obed ini adalah ayahnya Isai. Isai ini adalah ayahnya Daud. Adik-adik tahu kan? Daud, Raja Daud. Nah, itu adik-adik. Jadi adik-adik, dari cerita Ruth ini kita tahu kita juga punya penebus. Adik-adik tahu nggak siapa penebus kita? Ada yang bisa jawab nggak siapa penebus kita? Ya, betul. Penebus kita adalah Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita adalah miliknya Tuhan Yesus, adik-adik. Kita yang tadinya orang yang berdosa, sekarang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh darahnya yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Karena kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus, kita harus selalu bersyukur adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita punya penebus yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Mazmur 78 ayat 35. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Sekali lagi ya, Mazmur 78 ayat 35. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, aku bersyukur Tuhan karena punya penebus seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menebus aku menjadi miliknya Tuhan Yesus. Aku mau menjadi anak-anaknya Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati aku, berkati juga Mama, Papa, adik, dan juga seluruh keluargaku. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak-kakak trainer sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi adik-adik. Kalau adik-adik mau keluar rumah, tetap selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan. Oke adik-adik, yang hari Senin besok mau sekolah, semangat ya adik-adik, harus rajin ke sekolahnya ya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.